gelandang timnas U24 Indonesia Syahrian Abimanyu jelang lawan Korea Utara. Gelandang timnas U24 Indonesia, Syahrian Abimanyu sesumbar untuk bisa mengalahkan Korea Utara dalam laga terakhir di Asian Games 2022 nanti. Timnas U24 Indonesia bakal menghadapi Korea Utara dalam laga pamungkas Grup F Asian Games 2022. Laga antara skuad Garuda Muda melawan Korea Utara itu bakal berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University East, Hangzhou, China, Kamis tanggal 24 September tahun 2023. Pertandingan ini tak akan menjadi laga mudah untuk tim Merah Putih, sebab ini akan menjadi pertandingan penentu untuk timnas U24 Indonesia. Langkah tim asuhan Indra Syafri di ajang multi-event 4 tahunan ini bakal terlihat. Apakah timnas U24 Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar atau justru gagal apabila menelan kekalahan dari Korea Utara? Hal ini karena timnas U24 Indonesia baru mencatatkan 1 kali menang dan 1 kali kalah. Syahrian Abimanyu dan kawan-kawan meraih kemenangan pertama saat melawan Kirgistan dengan skor 2-0. Kemudian, timnas U24 Indonesia harus mengakui kekalahan seusai takluk dari Taiwan 0-1. Hasil itu membuat timnas U24 Indonesia harus bekerja keras dalam laga terakhir melawan Korea Utara. Ini menjadi satu-satunya cara agar Rizky Ridho DKK bisa lolos ke babak 16 besar. Melihat situasi ini, Syahrian Abimanyu mengaku bahwa para pemain pun memiliki tekad tinggi untuk bisa mengalahkan Korea Utara nantinya. Menurut pemain Persija Jakarta itu, kemenangan menjadi wajib bagi tim Merah Putih untuk lolos. Sebab itu menjadi satu-satunya cara agar timnas U24 Indonesia bisa melangkah ke babak selanjutnya. Sehingga ia berani sesumbar untuk bisa menghajar Korea Utara bersama para pemain nantinya agar bisa mengunci tiket tersebut. Setelah mengalami kekalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Korea Utara, ujar Syahrian Abimanyu sebagaimana dilansir Bolasport.com dari laman resmi Persija. Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Karena itu satu-satunya cara untuk lolos, ucapnya. Lebih lanjut, pemain berusia 24 tahun itu mengaku bahwa melawan Korea Utara memang tidak mudah. Akan tetapi, para pemain tak memiliki pilihan lain selain berjuang hingga titik penghabisan. Untuk itu, walaupun tak akan mudah melawan Korea Utara yang sudah meraih 2 kemenangan sebelumnya, tetapi ia memastikan para pemain tengah berada dalam motivasi tinggi. Mereka pun berhasil menang dalam 2 laga sebelumnya, kata Abimanyu. Jadi kami harus siap dan wajib mempunyai motivasi yang lebih tinggi dari mereka, Korea Utara, tuturnya. Gelandang timnas U24 optimis bisa bungkam Korea Utara. Gelandang timnas U24 Indonesia, Syahrian Abimanyu menegaskan bahwa mereka akan berjuang habis-habisan untuk mengalahkan timnas U24 Korea Utara. Seperti diketahui, posisi skuad Garuda Muda di babak penyisihan Grup F Asian Games 2022 sedang kurang menguntungkan. Hal ini terjadi karena anak asuh Indra Syafri tersebut harus tumbang saat berhadapan dengan Taiwan pada laga kedua. Setelah sukses meraih hasil positif dengan mengalahkan timnas U24 Kirgistan di laga perdana, kekalahan tipis 1-0 atas Taiwan mengancam posisi mereka. Saat ini timnas U24 Indonesia ada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Syahrian Abimanyu menjelaskan, mereka optimis bisa meraih kemenangan saat berduel dengan timnas U24 Korea Utara pada tanggal 24 September mendatang. Kemenangan di laga tersebut akan membuka asa skuad Garuda Muda untuk melangkah ke laga selanjutnya. Semua pemain juga dalam motivasi tinggi untuk mewujudkan misi tersebut. Setelah mengalami kekalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Korea Utara. Karena itu satu-satunya cara untuk lolos, kata Syahrian Abimanyu dilansir Bolasport.com dari laman Persija. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan sosok penting di timnas U24 Indonesia. Dia tampil solid di lini tengah dan jadi pemain andalan Indra Syafri dalam 2 pertandingan di babak penyisihan grup. Bahkan, dia tampil penuh dalam 90 menit. Meski memasang target tinggi, timnas U24 Korea Utara bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka sukses menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan saat berhadapan dengan timnas U24 Taiwan 2-0 dan Kirgistan 1-0.
Dua kemenangan ini akan membuat tim lawan dalam posisi yang menguntungkan. Laga melawan Korea Utara akan jadi penentuan nasib bagi skuad Garuda Muda. Jika mereka kalah di laga ini maka peluang lolos ke babak 16 besar akan semakin sulit. Hal ini membuat skuad Garuda Muda akan memaksimalkan persiapan yang ada demi meraih kemenangan di laga tersebut. Mereka pun berhasil menang dalam 2 laga sebelumnya. Jadi kami harus siap dan harus mempunyai motivasi yang lebih tinggi dari mereka. Korea Utara pungkasnya. Peran penting Shin Tae-yong di balik training center timnas Indonesia sempat minta bantuan netizen untuk misi ini. Training center timnas Indonesia akhirnya segera dibangun. Setelah hanya jadi wacana, kali ini mimpi tersebut akan segera terwujud. Training center ini akan berlokasi di Ibu Kota Nusantara, IKN. Proyek tersebut akan dibangun di tanah seluas 34,5 hektar di area tersebut. Ketua PSSI, Erick Thohir menjelaskan, training center akan segera dimulai pembangunannya. Dalam pembangunan ini, FIFA memberikan bantuan sebesar 85,6 miliar rupiah. Ini cita-cita lama yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola, di mana kita akhirnya bisa membuat sejarah memiliki training center TC buat tim nasional sepak bola yang terpadu. Ini pertama kali FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman Antara. Pembangunan training center timnas Indonesia tidak lepas dari sentilan Shin Tae-yong. Dia juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk masalah ini saat Jokowi berkunjung ke Korea Selatan. Bahkan, permintaan ini dia sampaikan beberapa kali saat diwawancara media, pada saat dia gagal membawa hasil terbaik di SEA Games 2021. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai bahwa semua pihak harus bekerja sama. Mendapatkan kritik tajam dari netizen, dia justru meminta mereka untuk mendesak PSSI membangun training center. Hal tersebut dirasa lebih penting untuk sepak bola Indonesia. Hasilnya, Ketum PSSI Muhammad Iriawan yang menjabat saat itu cukup gerah dan menjanjikan training center untuk skuad Garuda meski belum ada pembangunan nyata. Sebenarnya lebih baik netizen berbicara, menekan federasi tentang training center. Jadi bicara ke PSSI sehingga PSSI mewujudkan training center. Dengan adanya training center bisa mengembangkan sistem sepak bola Indonesia. Jadi bisa mengembangkan sepak bola Indonesia dan akan lebih cerah masa depan sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Jauh sebelum peristiwa tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini sudah meminta segera dibangun training center. Saat itu masalah timbul karena saat pemusatan tidak ada latihan pribadi yang diberikan kepada pemain. Mereka hanya fokus pada organisasi tim dan tidak bisa memaksimalkan bakat yang mereka miliki. Saya lihat kalian pemain itu kurang latihan. Nah, untuk ini saya minta tolong ke Pak Ketum bahwa seharusnya Indonesia memiliki training center. Agar kapanpun pemain bisa latihan pribadi, katanya kepada pemain, Ketua Umum PSSI dan awak media di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Bahkan, dia mencontohkan yang terjadi pada pemain timnas Korea Selatan Shin Heung-min. Song diberikan waktu latihan pribadi selama 20 menit sebelum latihan saat berada di pemusatan latihan. Hal ini tidak bisa dilakukan timnas karena menggunakan sistem sewa saat TC. Dia berharap dengan adanya training center maka pemain timnas Indonesia bisa terus berkembang jadi lebih baik. Ada Shin Heung-min ketika TC di timnas Korea. Dia datang ke lapangan 20 menit sebelum latihan, untuk latihan pribadi. Begitu selesai latihan dia lanjut latihan 20 menit lagi. Jadi kalau TC timnas fokusnya ke organisasi tim, bukan kemampuan masing-masing. Jadi kalau punya lapangan sendiri bisa latihan pribadi untuk meningkatkan kemampuan. Tapi sayangnya saat ini tidak ada lapangan pribadi, pungkasnya.